Halo, pecinta batu mulia semua, selamat pagi. Nah ini kita suasana baru, jumpa lagi kita suasana baru, segar. Saya lagi santai. Ini khusus episode sekarang. Saya ingin menyampaikan kumpulan dari pertanyaan teman-teman dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang dari Singapura, Malaysia. Banyak hal yang perlu atau ingin saya sampaikan kepada buat teman-teman semua. Dari ada satu pertanyaan, ya ini bisa buat teman-teman semua. Jadi unik-unik pertanyaannya. Bahkan saya perlu juga buat teman-teman tahu juga nih, khususnya yang buat yang di jauh di daerah dan sebagainya. Ini media buat teman-teman supaya memudahkan mendapatkan pengetahuan seperti apa dan sebagainya. Oke, sambil saya minum sebentar. Saya udah siapkan. Ada banyak beberapa yang saya udah kumpulkan spesial. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ini seperti Pak Heru dari Makassar. Pak, bagaimana ini merawat permata? Jadi ini teman ini pecinta batu mulia juga ini. Ada beberapa yang dia udah beli, cuma dia mengeluhkan ada kusem, ada baret dan sebagainya. Jadi ini saya sampaikan yang udah kita beli atau kita punya, kita rawat. Jadi usahakan jangan kalau permata kita pegang pakai jari itu lengket, kita punya lemak kulit itu lengket, lama-lama kusam. Jadi lap pakai tisu aja, jangan pakai apa-apa, cukup pakai tisu kering. Kalau sudah kelamaan udah kusam, bisa pakai odol ya, sikat gigi di rumah, itu kilau lagi. Ini juga mencakup ikatannya, ada ringnya. Nah ini yang kita pakai sikat gigi. Lalu jangan lupa dikeringkan lagi dengan tisu. Ini penting, ya, sehingga dia tetap kilau. Jangan ada tersisa air yang masih ada di batunya atau di ikatannya. Nah ini menjawab dari beberapa pertanyaan yang mengenai ini, cukup banyak ini. Nah itu udah, terima kasih, itu sudah saya jawab teman-teman ya. Nah ini ada lagi dari Pak Bambang dari Mojokerto. Nah ini bagaimana membersihkan ring atau ikatan cincin. Yang tadi ini sama, jangan lupa pakai sikat gigi, odol, cukup odol, air. Nah untuk ikatan, kalau yang perak ya, perak itu memang yang 925 itu mudah menghitam, kusam. Kalau kita tidak pakai atau kita simpan, dia oksidasi, jadi dia menghitam. Oke. Cukup pakai kain atau handuk atau tisu boleh. Cukup lama digosok biasa. Tapi kalau mau lebih cepat lagi tadi pakai odol, langsung kinclong. Ada beberapa metal polish, kalau banyak itu kita bisa oleskan, tunggu kering sebentar, lalu dipakai sikat gigi kering, setelah itu dilap. Nah ini awet dia tidak mudah oksidasi. Nah ini teman-teman, biar ikatan atau ring tetap kilau, kinclong.
Em, ada lagi, ini menarik, Pak Andi di Medan. Ya, halo Pak Andi. Nah, ini saya jawab beberapa banyak. Nah, ini saya kumpulkan. Banyak pemula ingin membiasakan menggunakan cincin. Ya. Memang kalau tidak biasa akan kaku dan kagok, risih. Akhirnya ya nggak pakai cincin. Jadi kita laki-laki memang minimal ada satu di jari, ya. Baik itu jari kelingking atau jari manis, tangannya jari kanan atau kiri, pokoknya satu. Jadi ini lucu ya. Ada cerita sedikit. Udah cukup lama. Jadi ini kita kalau meeting di kantor, ini saya sampaikan kepada anak-anak, ada teman-teman, tolong kaki jangan di atas meja. Nah, saya bilang gitu. Kenapa? Karena hanya kaki yang tidak menggunakan cincin. Nah, jadi teman-teman sadar, oh, yang nggak pakai cincin akhirnya mereka pakai cincin. Ya, karena mereka di atas meja yang ada pakai cincin. Jadi kalau saya bilang kaki jangan di atas meja, nah mereka udah ngerti. Nah, ini kita biasakan pakai cincin karena minimal ada satu di jari, ya, jari kanan, tangan kanan atau tangan kiri, bebas. Tapi jari manis dan jari kelingking. Kalau di jari lain saya tidak sarankan. Nah itu ya. Untuk menjawab juga yang tadi Pak Andi, biasakan dulu coba dengan yang simple aja, yang ringan. Ya. Kalau tidak suka pakai batu, bisa pakai yang cukup ikatan aja seperti monel atau perak atau apa, yang simple, enteng, tidak besar. Jadi dibuat nyaman dulu, bertahap. Ini nantinya akan pakai batu, akan berkembang karena udah terbiasa. Jadi kuncinya dibiasakan dulu, dibiasakan yang simple-simple dulu, nanti akan berkembang dengan sendirinya. Oke, sebentar. Teman-teman, ada dari Bali, Pak Made. Ini ada pertanyaan mengenai apakah batu kita berproses. Nah, ini menarik. Jadi banyak sejak rame-ramenya bacaan, sejak rame-ramenya batu akik dan sebagainya. Ini ada yang berpendapat, wah ini batu ini berproses kalau kita pakai atau kita kasih treatment apa-apa dan sebagainya. Jemur matahari apa-apa, itu begini teman-teman, proses dari batu itu sendiri adanya jika dia di alam, dan itu butuh waktu sampai ratusan ribu tahun berproses, betul. Tapi setelah kita ambil lalu kita potong-potong, kita poles, pori-porinya ketutup dan sebagainya, nah, ini kita gunakan, umur kita nggak akan cukup untuk melihat prosesnya. Jadi tidak ada itu batu selagi kita masih pakai, itu ada satu proses itu tidak ada. Ya, ini saya garanti tidak ada. Mungkin kitanya yang melihat waktu itu, lalu setelah lama nggak kita pakai, lalu ada terjadi perubahan. Nah itu biasanya itu. Tapi secara alami batu tidak akan berproses, bahkan seumur kita sampai 100 tahun pun tidak akan berproses. Dia berproses ketika masih ada di alam, masih bersatu dengan alam, dan di bumi itu proses dia, karena ini mineral. Ya, semoga itu membantu menjawab teman-teman. Nah, ini juga buat teman-teman yang lain juga. Lalu ada lagi, nah ini satu pertanyaan unik, Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Bambang di Jogja. Unik ya ini, Pak, itu batu ada isinya ya?
Pak, apakah batu bisa diisi? Nah, ini saya mengerti memang banyak dari penyalahgunaan ya, yang namanya makhluk halus atau jin atau apa ini suka di beberapa benda. Pertama batu-batuan, kedua lukisan, ketiga patung, empat fosil-fosil. Ya. Nah, ini kalau kita fasilitasi untuk memasukkan hodam atau makhluk halus ke dalam benda tersebut. Kalau tidak, dia tidak akan masuk. Ya, itu ulah kita sendiri. Nah, kalau kita dapat bongkahan, poles, atau kita kita beli dari tempat atau toko, itu masih clean, masih bersih. Jadi don't worry, nggak perlu khawatir dengan adanya isi. Setelah dibeli lalu diisi, nah itu kelakuan kita teman-teman ya. Ada yang kurang jeli soal ini. Jadi memang ada, tapi tidak otomatis ada. Ada yang memasukkan dan sebagainya. Ya itu. Nah, ini semoga membantu mengklirkan soal ini. Selanjutnya, nah ini ada teman kita dari Bandung, Pak Husni dari Bandung, mau berbisnis. Pak, saya mau berbisnis permata. Bagaimana caranya, Pak? Saya ada modal tapi terbatas. Oke, nanti di beberapa video saya sebelumnya memulai bisnis permata dan sebagainya. Nanti saya ulang tampilkan lagi ada banyak paket yang saya tawarkan ya. Ada mulai dari paket 5, paket 10, paket 20, bahkan paket 100 permata ya. Ada 100 permata, macam-macam, bebas pilih. Nah, ini bisa kita dimulai dari kita ukur sendiri berapa kemampuan modal kita. Kita pilih, saya akan bantu mana yang bagus dan sebagainya, dan dijamin natural dan harga khusus murah. Karena ini buat teman-teman saya share ya. Ini koleksi saya yang ingin saya share kepada teman-teman. Jadi supaya bisa mendapatkan keuntungan besar dari modal yang minim. Oke. Sebagai contoh, kalau untuk 10 permata hanya 3 juta, berarti satunya 300.000. Sudah diikat dengan ikatannya ya. Sudah tinggal dijual, sudah tinggal dipasarkan. Ini variasi Pak, harganya bisa jadi 500 dijualnya, bisa 700, tergantung mereka yang suka. Nah, ini dimulai dari seperti ini. Trik-trik selanjutnya nanti bisa chat langsung ke WA saya dan sebagainya. Pokoknya gampang. Oke, kita lanjut. Nah, ini menarik juga dari Pak Husin di Jambi. Ini Pak, saya mau bertanya, ini ada kok bisa harga permata bisa sampai di luar nalar gitu. Bisa sampai 1M, 2M, 3M, 10M, bahkan ada yang sampai 100M. Oke. Nah, ini begini teman-teman. Kalau harga itu berkaitan erat dengan kualitas batu. Kita contoh ruby. Ruby tidak ada patokan harga bahwa ruby itu sekian atau zamrud itu sekian, tidak ada patokan harga. Intinya kualitas bagus, ada surat-suratnya, itu bisa lebih tinggi ya, kualitas bagus. Nah, kenapa sampai ada yang bisa sampai 1M, 2M, 3M? Nah, ini
Di Indonesia, khususnya di Asia ini, Asia Tenggara ya, Indonesia ini memperoleh sekitar 90-95% permata dari daerah itu dengan kualitas rendah. Ya, kualitas bagusnya itu sudah dikirim ke Eropa, Timur Tengah, Hong Kong dan sebagainya karena nilai jual tinggi. Yang masuk ke Indonesia karena kualitas rendah, tapi sama, natural ruby, semua sama. Cuman yang masuk ke sini itu 90% kualitas menengah ke bawah. Oke. No problem. Kita gunakan yang natural daripada kita gunakan yang bagus ternyata itu sintetis. Oke. Kembali ke tadi bahwa harga bisa sampai 1M, 2M, 3M dan sebagainya. Kita lihat batu itu sendiri yang dijual apa temannya? Temannya di sini umpama ikatannya dari emas putih. Atau di sekeliling batunya ada berliannya dan sebagainya. Nah inilah yang menjadi tinggi dia punya harga. Nah, harga ini tergantung dari kualitas batu tadi. Jadi buat teman-teman jangan kaget, uniknya di Batu Mulia tidak ada standarisasi atau patokan untuk harga. Teman-teman punya ruby cukup bagus, mau jual berapa pun silakan. Tidak ada patokan. Yang nanti menentukan adalah seberapa. Pertama, BU atau tidak. Kedua, harga bisa bagus jika ketemu peminat yang suka. Ya, nah itu aja sih. Bagaimana pasar yang menentukan. Terus, nah ini sebentar, saya minum. Ada teman dari daerah gua, Sulawesi. Ini teman yang pecinta Batu Mulia mempertanyakan, menginformasikan ke saya, Pak Ali, saya punya bongkahan berlian. Ya, coba saya lihat fotonya di video. Ini Pak Heri namanya. Dia begitu yakin bahwa ini adalah berlian. Oke. Saya tanya surat-surat atau udah dibuat memo belum? Dia belum, nunggu nanti transaksi. Oke. Saya tanya mau dijual berapa? Dia bilang, "Oke, saya mau jual 10 miliar." Oke, cukup besar ya, saya. Tapi kondisinya adalah yang pertama, atas dasar apa Pak Heri ini mengatakan dan yakin bahwa itu adalah berlian? Nah, ini kan tentunya harus ada hasil lab, memo atau sertifikat. Jadi teman-teman, kalau kita punya atau nemu batu dan sebagainya, sebelum kita tawarkan ke orang lain, ya, sebelum kita infokan atau kita mau jual atau apapun, ada baiknya kita usahakan biar kita bisa bawa ke lab dulu, ya, tes lab dulu, buktikan dulu. Karena nanti di lab akan keluar memo atau sertifikat yang menyebutkan itu natural. Naturalnya apa? Diamond, natural apa? Karena yang mirip ini ada seperti clear quartz, ya, itu mirip penampakannya dan sebagainya dengan diamond. Ada juga white sapphire. Nah ini atau white topaz. Nah pertama tadi pastikan usahakan masukkan ke lab atau memo. Tapi mungkin buat teman-teman yang jauh di daerah susah mungkin untuk mendapatkan labnya ya. Memang lab terbatas banyak hanya di Jakarta, Surabaya, Bandung, mungkin Medan, kota-kota besar ya. Begini saja, saya gunakan fasilitas channel YouTube Airus ini untuk membantu teman-teman semua. Infokan, tanyakan, biar saya akan coba melihat karakteristik batu tersebut. Jadi apakah ini memenuhi syarat ciri-ciri berlian, ciri-ciri clear quartz atau apa. Nah ini
infokan ke saya dulu. Jika ini sudah bisa saya pastikan bahwa ini adalah batu apa, itu udah cukup. Apakah ini diperlukan untuk tindak lanjut ke memo atau ini cukup, ya sudah diketahui bahwa ini dipastikan batu apa dan sebagainya. Jadi jangan dulu menawarkan ke orang lain, karena nanti ya bisa jadi ditertawakan. Ya, jadi mari tanyakan ke saya infokan untuk tahap awal. Jika memang itu berlian, ayo segera saya bisa bantu untuk dibuatkan sertifikasinya di lab. Baru setelah itu kita punya datanya, berat berapa, apa dan sebagainya untuk bisa menentukan harga. Ya, baik teman-teman. Semoga itu membantu apa yang saya sampaikan. Satu lagi, ini penutup mengenai channel YouTube saya, toko saya namanya Airus, dan saya sendiri adalah Ali Syahab. Jadi teman-teman banyak yang lucu, Pak Airus dan sebagainya. Nah, ini saya infokan bahwa saya adalah Ali. Toko saya atau galeri saya namanya Airus. Ya, jadi yang ingin langsung untuk menanyakan, menginfokan, share atau apa, bahkan ingin mau menjual batu-batunya atau apa dan sebagainya, silahkan. Nomor WhatsApp saya selalu saya tampilkan di sini. Cukup ke nomor ini. Jadi informasi tidak harus di komen YouTube, langsung di nomor ini, direct ke saya, dan saya siap jawab pertanyaan atau apapun. Saya siap lakukan penjelasan dan sebagainya. Jangan lupa di nomor WhatsApp saya, dan terakhir jangan lupa subscribe. Subscribe penting buat teman-teman untuk bisa dapat info selanjutnya dan sebagainya, untuk info-info yang nextnya dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang lain saya akan tampilkan lagi dan sebagainya. Insya Allah ini semua bisa membantu teman-teman semua. Dan saya akhiri sesi ini. Terima kasih. Sampai jumpa.